Kurang baik kalau perempuan itu menggugat cerai suaminya. Tidak baik. Di dalam riwayat itu kan dikatakan apabila sang istri itu meminta cerai dengan suaminya, meminta cerai dari suaminya tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada alasan syar'i, maka perempuan itu kalau meninggal dunia haram mencium bau surga. Haram hukumnya mencium bau surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Maka perempuan zaman sekarang nih, biar orang Banjar harap-harap berani dengan suami dan berani menggugat cerai suaminya. Coba lihat aja, kalau kita ke pengadilan agama, lihatin saja. Itu banyak sekali perempuan yang menggugat cerai suaminya dengan bermacam-macam problem. Ya, jadi perempuan yang berani menggugat cerai. Nah ini kalau seandainya menggugat cerai ini, sang istri menggugat cerai suaminya tanpa ada uduran tanpa ada alasan syar'i, hukumnya itu sangat haram ya. Arti haram itu gini ya, sang istri ini berdosa. Arti dosa itu karena ya tadi tidak ada alasan syar'i. Jangankan masuk surga, bau surga saja tidak mencium dia. Nah kecuali kalau seandainya ada urusan syar'i. Bagaimana suaminya KDRT mukul-mukul dia, suaminya tidak bisa menafkahi lagi zahir batin dan sebagainya. Satu-satunya cara adalah bercerai. Menggugat cerai istri tadi. Nah ini lain masalah. Ada dulu orang ya bertanya sama saya, tanya sama kami. Jadi katanya, guru, si perempuan ini punya suami, tapi suaminya ini sudah kena penyakit flu burung. Bukan flu burung, burungnya kena flu. Ya, burungnya kena flu. Sedangkan istri ini masih muda. Masih muda. Lalu apa maksudnya? Ya, karena suami ini tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, kalau nafkah zahir oke lah. Maka sang perempuan ini dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Alias apa? Poliandri kah istilahnya? Orang zaman sekarang poliandri. Bagaimana guru? Haram kata kami. Haram itu. Mana ada perempuan boleh mempunyai dua suami dalam agama kita. Tapi sang suami pertama rela aja. Rela aja. Mau rela kah, nggak rela kah? Nggak boleh. Terus solusinya apa? Kalau memang seperti itu, bercerai dulu dengan suami yang pertama. Baru dia bisa menikah lagi, setelah isa iddahnya baru menikah lagi dengan laki-laki lain. Tidak boleh seperti itu. Nah itu saking nggak ngerti agamanya itu ya. Saking tidak mengerti agamanya. Nah katanya kalau laki-laki boleh poligami, kenapa perempuan nggak boleh poliandri? Pokoknya nggak boleh, itu aja sudah. Nah sudah kami beritahu, terserah mereka, terserah orang itu mau lanjut mau enggak, itu terserah mereka. Nah, jadi solusinya kalau memang perempuan nggak bisa lagi ya dengan suami pertama dan dia ingin menikah lagi, bercerai. Tidak boleh, ibarat kata poliandri atau istilahnya kasarnya selingkuh itu nggak boleh. Haram hukumnya. Baiklah ya. Kita kembali ke haram tadi. Jadi haram itu ada dua dalam perceraian. Ya, yang pertama menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Ini kalau suami yang menceraikan, hukumnya haram, sah tapi haram. Tapi kalau sang istri yang menggugat cerai mau kondisi haid, kondisi bersih, itu lain masalah. Yang kedua, sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi sebelum bercerai bercampur dulu lawan bininya. Ini juga haram. Nah disebutkan di dalam riwayat, dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Lalu Nabi mengatakan, murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha
hatta tathura thumma tahidha thumma tathura thumma in syaa amsakaha ba'da dzalika wa in syaa talaqaha qabla an yamassa fatilkal iddah allati amara Allahu an tutalliqa lahan nisa'u. Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk kembali. Ya, artinya menengahinya anaknya, suruh mamanya itu kembali kepada suaminya. Ya, bolehkan dulu. Kemudian hendaklah dia teruskan pernikahannya sehingga ia suci dari haid. Kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu, atau jika tidak menghendaki, ceraikanlah ia sebelum dicampuri. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah supaya perempuan itu ditolak ketika dalam kondisi bersih. Nah ya, jadi Nabi menyuruh orang tadi sudah kembali dulu kepada istrinya, rujuk dulu karena dalam kondisi haid. Nah, dirujuk dulu, nanti setelah bersih, ya bersih lagi, haid lagi, bersih lagi. Kalau mau diteruskan silakan, kalau mau diceraikan, ceraikanlah dalam kondisi suci, ya, dan jangan dicampuri sebelum bercerai. Jadi itu yang ketiga, hukum talak adalah haram. Kemudian yang terakhir, talak itu hukumnya bisa makruh. Dan kata ulama, inilah muasal daripada hukum talak. Walaupun hukum talak itu boleh, tapi hukumnya makruh. Ya, walaupun boleh tapi makruh. Karena Nabi bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaku. Sesuatu yang halal tapi Allah membencinya adalah bercerai. Ini perceraian kalau tidak ada kasus. Ya, tidak ada kasus. Banyak orang itu bercerai, masih sayang-sayangan, problem gak ada di rumah tangga. Ya, nafkah baik, zahir batinnya baik, tapi bercerai gitu loh. Ini hukumnya makruh. Makruh. Gampang sekali itu. Apalagi kalau yang orang kawin nikah itu lah. Ya, ada bulan berapa tuh? Bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan saya umrah bareng dengan satu guru. Lebih umurnya itu di bawah saya. 42 atau 43. Dia cerita banyak punya istri. Saya bilang, berapa istrimu? Mungkin perkiraan itu 20 lebih dia. Kawin cerai. Umah banyaknya bini. Saya bilang, banyaknya bini kamu ini. Ya tadi gue ya, jodohnya gimana? Ya itu kawin cerai 20 lebih mungkin ada itu dia bini itu. Jadi gimana hikam? Ya tadi terkadang bercerai itu menikah itu cuma seminggu dicerai lagi. Ya beberapa hari dicerai lagi. Jadi tak nasihatin orang ini. Ikam bisi anu lah anak bebinian. Ada katanya. Ikam hati-hatilah kalau hukum karma berlaku kepada anak ikam. Kalau hukum karma itu berlaku kepada anak ikam. Tentu kita seorang bapak nggak tega lah punya anak perempuan diperlakukan seperti apa yang ikam lakukan kepada bebinian itu. Jadi laki-laki ini, nang guru ini, kami gelari dukun waktu itu. Pokoknya menyambur dikit-dikit samburnya bebinian itu. Kalau dibacainya apa jar orang ilmu pelet kah? Langsung kelepak-kelepak bebinian itu. La ilaha illallah. Kami ini kacau jar kami. Jadi kami pada dukun nih, guru dukun ini nah, berdukun-dukunan. Jadi orang tuh dilihat-lihatnya bebinian itu langsung mau ilmu pelet. Apakah dipakainya itu? Nanti seminggu 2 minggu bercerai. Kalau perempuan ini marah, enggak marah. Ya, bercerai enggak marah. Jar kami sekarang binika berapa? Ada 2 kah katanya. Anak kami lagi, ada lagi sudah tuh hajarnya 40-an ke atas. Jadi kami nasihati, kamu hati-hati. Adalah bisi anak bebinian, ada ejarnya. Kalau hukum karma berlaku kepada anak ikam, gimana perasaan ikam? Tentulah kita seorang bapak nggak maulah anak perempuan kita digitukan sama orang.
Nah kita padai seperti itu. Nyadai diri, sadar dia. Arti sadar itu merenung lah, merenung. Nah, ya jadi perhatikan masalah seperti. Jadi bertamu kita ada ketemuan dengan orang seperti itu. Ya, ini waktu bulan puasa kemarin berumrah. Ala kulli hal. Baiklah ya, cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Masih dalam kasus perceraian. Bagaimana setelah bercerai itu? Bercerai itu apakah sang istri itu dicerai begitu saja? Apakah masih ada tanggungan suami dan sebagainya? Apakah ada mut'ah? Mut'ah itu nanti pemberian dari suami. Apakah ada? Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.